This is giving me an idea for my apartment. Selamat pagi, welcome to my vlog. Jadi hari ini hari Minggu dan biasanya aku ada satu hari dimana aku cuma di rumah aja dan satu hari dimana aku jalan keluar. And that jalan keluar day is today. Tapi mungkin kalian mikir, oh bakal kemana ke hari ini kita? Nah, karena aku masih ada banyak kerjaan kayak ngonten kayak sama side project, aku mikir, oh what if we go to a new cafe? Jadi that's what we're gonna do today. Yang menariknya di Seoul biasanya kan mereka kayak di neighborhood gitu kan. Jadi walaupun kamu mau ke satu cafe di sekitarnya itu ada banyak hal yang bisa dilihat. Dan di Korea itu orang-orang biasanya ngomongnya itu course, like course. So today we're gonna make our own course. Dan kita bakal maybe nyoba ngeliat ke daerah baru. Aku dengar di Mangwon, apalagi Mangwon di dekat Hongik University, Hongdae Guyok. Itu banyak banget cafe-cafe yang underrated. Aku direkomendasi banyak sama temen aku dari Brazil. So let's see. But first we gotta put on our hojangpum and also makan siang dulu. Also look, eyebrow pencil aku udah mau habis. Ini satu-satunya eyebrow pencil yang aku pakai semenjak aku belajar bisa makeup dari nol. Yang Wardah Eye Expert. Now I don't know what to use. Kayak kita harus nyari lagi eyebrow pencil yang cocok because you know I've been loving this. Tapi jujur aku penasaran itu sih pakai eyebrow Kara. Aku sebelumnya pernah nyoba pakai tapi kayaknya warnanya kurang gelap. Jadi menurutku kurang prominent. Kurang prominent. 40% bahasa Inggris, 40% bahasa Indonesia, 20% bahasa Korea. Kayak beneran gak ada ya. 100%. Wah. Ganti baju. Here's my finished outfit. Let's give it a twirl. Aku suka banget atasan ini soalnya detail ini buat ini mirip baju seragam pemanah gitu. Nah, kelihatan kan? Fire. Celana ini di 300.000, baju ini di 300, cincin dari Myeongdong 5.000 won, gelang dari Labuan Bajo, priceless. Tunggu sebentar ya guys, I gotta clean. Tada, selesai. Cepet banget, kayak 1 detik doang. Wow. Aku ada sisa microwavable food, jadi kayaknya aku bakal manasin dua ini kentang sama jagung. Jangan lupa teman-teman, setiap pagi kita harus makan 2 butir telur. Dan ini bagus untuk otak kamu, terus juga energi. Jujur semenjak aku makan 2 butir per hari, itu aku jadi jauh lebih kayak, lebih kayak aku bisa menaklukkan dunia. Jadi harga menaklukkan dunia itu adalah 2 butir telur. Jadi biasanya aku pagi-pagi dibanding cuma direbus telurnya, aku itu ngebuat keranjim. And I'm gonna show you how to do it now. Jadi pertama kamu pecahin 2 butir telur kamu. Ini kayaknya cincinnya perlu aku lepas dulu deh. Oke, 2 butir telur. Terus aku untuk bumbu cuma pakai bubuk jahe, terus merica dan juga garam. Jadi untuk garam I just say bismillah cause I don't know how much. Tapi biasanya aku nggak banyak-banyak banget naruhnya. Terus bumbu jahe bubuk. Soalnya di Korea lagi mulai dingin nih, jadi kalau nggak pakai jahe bubuk agak hacu-hacu. Terus merica. Boom. So I gotta just sagayo like this. Nah setelah diaduk begini, kita tambahkan air. Jadi airnya jujur aku nggak tahu seberapa banyak, tapi kayaknya nggak sampai setengah sih. Biasanya mereka bilang beberapa mili, tapi I don't know what I'm doing sometimes. Yang aku sadar kalau misalnya nambah airnya sedikit lebih banyak itu jadi lebih empuk. Dan menurutku lebih menyenangkan makannya begitu. Terus microwave pertama sekitar 3 menit. Yup. Get that in there. Mau nyiapin 1 gelas kopi juga. My favorite mug. Dapat pas lagi internship di lab nih guys. Dari Labuan Bajo. Okay,
intro to the lunch. Tadi yang keranjim tadi, bagus kan hasilnya? This is low-key the best keranjim I've made. Kelihatannya kayak empuk gitu. Terus ayam dan kentang. Terus ini ada deh, kalau kalian lagi main ke Korea, beli ini lamb chop seasoning. Jadi biasanya kalau kamu ke restoran Cina, terus mereka ngejual kayak lamb skewers. Nah ini bumbu yang dipakai, nih enak nih dipakai ke kentang-kentang atau apapun. And finally, kopi. Kopi pertama hari ini, or I will not be able to function. I low-key have a coffee addiction. But yeah, ini lunchnya. The lunch! Yippee, 잘 먹겠습니다. Pertama kita makan keranjimnya dulu deh. Yuk. Oke, hal-hal yang kita pack. Yang pertama pasti laptop. Aku suka banget bawa sticky notes. Jadi kalau tiba-tiba aku ada ide atau enggak untuk tuduh juga ini, kamu gumayan andel, ini jangan sampai lupa. Terus juga pulpen satu aja sama biasanya korektor. Nah untuk touch up biasanya aku bawa 3 hal ini. Cushion, lip, sama ini yang De Alba spray. Karena lagi winter kan, lagi musim dingin dan aku kulitnya itu rawan kering banget. So I need this. Oh, juga di jalan kalau lagi bosen, lagi commuting biasanya aku bawa 1 buku. Lumayan, udah sampai segini bacanya. Not bad. Terus charger HP. Nah kali ini aku nggak bawa charger laptop karena laptopnya udah aku isi sampai penuh. Dan biasanya aku sengaja nggak bawa charger. Jadi kalau misalnya udah habis baterainya ya udah aku pulang. I don't wanna be there too long. Sama dan bedku dari Moa. Dan ini of course kita harus bawa earphones. Aku nggak punya earphones yang bukan ujung lightning cable. Jadi when I go to the cafe, I literally just not listen to music. It's crazy. Oke, done, good. Oke. Kita sudah siap tempur, let's go. Ambil, harus siapin 1 hot pack. Ini bagusnya aku beli 1 box langsung jadi lebih murah. Kita naik yang Seodae 03, 5 menit lagi. Hari ini cerah. Let's get it! Di Korea ada tempat kayak gini, apalagi kalau lagi winter, jadi kamu nggak kedinginan. Tapi hari ini udaranya bagus, jadi I'll be outside for a bit. Oh yeah! Baru sadar nama daerahnya itu Yeonhae, dan aku denger ini daerahnya lumayan underrated karena daerah lain kayak Seongsu sama Hongdae kan udah mulai rame. Nah ini katanya daerah kayak local secret yang belum terkenal tapi ada banyak cafe-cafe dan lain-lainnya. So we're gonna check it out. Tapi untuk sekarang kelihatannya itu kayak lebih kayak residential area sih. Oh ini nama kafenya, Shido Place. Ini kota-kota. Shido Place. Ada lantai 2-nya tapi itu toko baju katanya. Ada gantungan jaketnya juga untuk winter. Ini salpak tapi bagus banget desainnya. Biasanya emang kayak satu cafe ada banyak fungsinya dan lihat ya. Aku ganti tempat duduk. Jadi ini.
satu bagian kafenya ada yang isinya rak-rak buku doang. And if you see here, penataannya aja sangat estetik. Dari situ kita masuk ke sini dan wah. Wait, this is giving me an idea for my apartment. Oke, coba kita lihat ada buku apa aja di sini. Macam-macam sih bukunya, ada yang tentang marketing, ada yang apa namanya Sapiens, juga tentang sejarah dan lain-lain, ada yang tentang branding. Ini apa nih? Ada yang isinya art book. Jadi desain-desain. Sangat keren. Suka banget magazine ini. Like the layout and the photography, crazy. 하늘은 무지개를 볼 때마다. Aku ingat buku ini. Actually, I don't know this book. Never mind. Magazine lagi. Sebelum sunset, aku mau kelilingin dulu sebentar. Soalnya areanya baru dan kelihatannya ada banyak hidden gem nih. Soalnya banyak juga yang lagi jalan keliling. Wah, banyak banget kafenya ini. Kafe kelima yang aku temui setelah jalan 100 meter dari kafe sebelumnya. Bro, look at this. Aku nggak ngerti apa-apa tentang ini, tapi aku udah mau belanja jadinya. Ada alat-alat knittingnya. Aja keluar dari toko yang jualan kayak alat-alat rajut ya, knitting, I don't know. Dan mereka itu ada 3 lantai. Lantai pertama itu tokonya, lantai kedua itu kafe. Jadi habis orang-orang beli, mereka itu ke lantai 2 ngafe sambil ngerjain knittingnya. I gotta come back there. I gotta make something. Apa ini? Shopping center. Teh dan chip. Use of my big girl adult money. Karena aku lagi jalan tanpa tujuan aja sekitar daerah Yonhee, and it's kind of crazy because I saw like a full house. Dan di Korea itu gila banget jujur. Dan rumah-rumahnya juga gede, so I have no idea where I am. But aku cukup capek, udah mau jam 6 dan besok hari Senin, jadi aku kayaknya bakal pulang sekarang. So, thank you all for coming to my first vlog. Hopefully, I can make more of these in the future. Tolong tinggalin komen apa yang mau kalian lihat dari keseharianku atau kehidupan di Seoul dan Korea. Thank you everyone, bye-bye.